Baik, nah, di video sebelumnya kita membahas perihal identitas saya dan juga pendahuluan dari matematika sekolah 1, belajar matematika sekolah 1 dan bagaimana perkuliahan kita. Hari ini kita membahas tentang modul 1. Kita sudah membahas pada materi. Nah, ini modul yang kita gunakan. Pendidikan matematika 1 disusun oleh Karso dan kawan-kawan. Nah, ini jilid 1. Ini masih jilid 1. Saya tidak tahu apakah belum muncul revisi kedua, tapi kita masih menggunakan ini. Ya, saya harapkan sudah punya semua. Kalau belum, silakan menghubungi koordinator Pokjarnya, sehingga nanti bisa disampaikan kepada BJJ UT Jember. Tapi kelihatannya sudah semua. Baik, modul pertama, modul 1 pada mata kuliah pendidikan matematika 1 itu tentang pembelajaran matematika di SD. Belajar matematika di SD. Oke, pembelajaran matematika di SD. Kalau kita melihat dari judulnya, pembahasan matematika di SD, pembelajaran matematika di SD, nah ini membahas tentang bagaimana pembelajaran yang dilakukan di SD. Nah, saudara harus tahu dulu, apa tuh yang disebut dengan pembelajaran itu. Selama ini kita tahunya pembelajaran itu apa? What the meaning of pembelajaran? Apa yang dimaksud dengan pembelajaran? Kalau saudara lihat pada lampiran pada Permendikbud nomor 20 kalau tidak salah tahun 2014, pembelajaran adalah suatu proses interaksi. Ya, jadi pemerintah sudah mendefinisikan pembelajaran. Pembelajaran itu adalah suatu interaksi antara guru atau pendidik, peserta didik atau murid, dan sumber belajar. Jadi ada 3. Dalam pembelajaran itu ada komponen yang berinteraksi. Yang pertama adalah pendidik, peserta didik, dan sumber belajar. Itu adalah pembelajaran. Jadi ada interaksi antara ketiganya. Jadi dalam kegiatan pembelajaran kita harus mengupayakan ada suatu interaksi ketiganya. Tidak hanya berfokus kepada guru saja, tidak hanya berfokus pada siswanya saja, gurunya tidur, siswanya disuruh mengerjakan tugas yang banyak tanpa bimbingan juga tidak. Jadi harus ketiganya sinkron. Ketiganya harus adil, harus memiliki peran masing-masing. Guru berperan dalam memfasilitasi siswa belajar. Siswa memiliki tugas untuk memahami materi, mengaplikasikan materi. Sumber belajar berfungsi untuk apa? Mendukung kegiatan belajar. Semua harus sinkron, harus berinteraksi. Nah, kita harus ketahui untuk memberikan untuk menciptakan suatu pembelajaran matematika di SD yang baik, nah ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama, anak-anak di SD itu hakikatnya dalam berpikirnya masih belum formal. Kalau formal itu sistematis. Nah, itu. Jadi kalau 2 tambah 2 itu ditulis, itu formal. 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, itu. Jadi belum bisa formal. Anak SD itu masih bisanya abstrak, konkret, nyata. Ini ada buku 1, apalagi. Ini ada ballpoint, nah, gitu kan. Jadi nyata. Tidak abstrak, konkret. Ini ada buku 1, ini saja, karena sama. Nah, ini ada pulpen 1, ada lagi pulpen 1. Berarti ada pulpen berapa?
ada 2. Nah, jadi penjumlahan. Makanya guru-guru SD itu banyak memanfaatkan barang-barang sekitar, banyak menggunakan apa? Media-media pembelajaran. Terlebih barang-barang di sekitar itu sangat efektif. Kenapa kok sangat efektif? Karena disitulah kemampuan kognitif dari anak. Jadi berbeda saat saudara mengajar anak SD dengan saya mengajar mahasiswa itu berbeda. Kalau saya formal, bagaimana saya bisa membawa mahasiswa saya untuk dapat membuktikan tentang teorema dari keberadaan bilangan irasional. Nah, itu kan juga formal. Jadi mereka membuktikannya dengan aksioma, teorema, definisi, dan lain sebagainya. Tapi kalau anak SD belum bisa. Nah, itu adalah yang perlu diperhatikan pertama. Hakikat anak sekolah dasar itu cara berpikirnya belum bisa formal. Masih konkret, nyata. Nggak bisa berpikir abstrak, itu nggak bisa. Nyata. Nah, itu yang pertama. Hakikat yang kedua, matematika itu adalah ilmu deduktif, aksiomatif, formal, hierarki, dan seterusnya. Lah mana anak saja belum bisa berpikir formal, tetapi matematika itu suatu ilmu yang sangat disiplin. Makanya disebut dengan Queen of Science, ya, ratunya ilmu pengetahuan, itu dari matematika. Fisika muncul dari matematika awalnya. Komputer yang seperti itu dari matematika. Itu. Jadi sangat bertentangan. Nah, ini perlu diperhatikan. Makanya saya terus terang sebagai tutor kalian dan sebagai seorang dosen, saya akui kalau kalian sebagai guru SD, kalian lebih hebat daripada saya. Kenapa kok kalian lebih hebat? Karena yang kalian hadapi itu anak-anak yang anak-anak yang sangat memiliki karakter luar biasa, tidak bisa ditebak, sulit dikendalikan. Anak SD saat ini bertengkar, kalian pisah, kalian nasihati sampai berbusa-busa mulut kalian. Besok mungkin juga bertengkar lagi itu, ya kan? Setelah itu anak SD. Berbeda sama anak universitas, anak SMA, anak yang lebih dewasa. Mereka dimarahi sudah berhenti, bisa. Mereka sudah memiliki perasaan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah 2 hal yang bertentangan. Nah, jadi kalian lebih hebat. Saudara-saudara sebagai calon guru SD, mungkin saat ini sudah jadi guru SD ada, itu sangat hebat, saya akui. Itu adalah 2 hakikat yang perlu diketahui untuk 2 hakikat dari anak yang belajar dan ilmu yang telah dipelajari. Yang kedua, anak itu sebagai individu yang berkembang. Anak itu adalah proses yang sangat efektif dia untuk berkembang. Itu di masa-masa anak-anak. Ya. Semuanya, baik tubuhnya, baik kognitifnya, baik sel-sel tubuhnya, itu pada anak-anak. Sel tubuh anak itu cepat berkembangnya, luka cepat sembuh. Kecuali kalau yang berkelainan ya, mohon maaf, mungkin ada kelainan apa sehingga tidak cepat berkembang, itu lain lagi. Anak cepat tinggi. Kita lihat keponakan kita, walah kemarin si cilik saya itu dhuwur. Kayak gitu. Berbeda dengan saya 20 tahun ke depan ya sekian, tidak bisa bertambah, tidak bisa bertambah tinggi. Mungkin bisa-bisa bertambah melebar. Nah, itu bertambah melebar itu bukan karena perkembangan, karena makannya banyak kan mungkin itu. Nah, itu.
anak itu sebagai individu yang berkembang. Sekolah itu tujuannya untuk membantu, menolong anak untuk berkembang, baik secara intelektual, emosional, itu adalah tugas sekolah. Kalau tugas sekolah seperti itu, berarti otomatis tugas Bapak Ibu, tugas saudara kelak sebagai seorang guru SD, ya tugasnya menolong anak-anak untuk berkembang dalam segi intelektual maupun emosional. Itu adalah tujuan saudara. Tugas saudara sebagai seorang guru SD, sekolah dasar. Itu ya. Itu adalah tugas utama yang perlu saudara ketahui. Anak itu masa-masa berkembang, dia sangat aktif, dia sangat ingin tahu untuk sesuatu hal yang baru. Saudara seorang guru, jangan menjadi seorang guru yang kolot. Kalau ada siswa yang kritis, malah dimarahi, jangan. Siswa kritis itu malah kalau bisa dikembangkan, dieksplor lagi lebih baik, lebih berkembang lagi. Dan tujuan dari mengajar, siswa atau peserta didik harus lebih daripada kita yang mendidik. Makanya di awal tadi saya sampaikan, saudara harus lebih pandai atau lebih bisa daripada saya. Itu tujuannya. Sehingga nanti saat saudara mengajar, saudara tidak ada rasa benci kepada peserta didik saudara karena saudara kalah. Gitu. Kalau saya tidak pernah merasa tersinggung, merasa gimana. Kalau memang saya tidak bisa jawab, ya saya cari. Karena saya juga manusia biasa. Matematika itu tidak ada guru, dosen seperti Tuhan yang pasti bisa, enggak. Matematika itu banyak dosen-dosen itu yang tidak bisa mengerjakan soal. Bukan karena dia enggak bisa, enggak. Tapi konsep dari matematika itu sangat rumit. Nah, di tingkat universitas loh ya. Itu. Jadi terkadang juga ada dosen-dosen yang tidak bisa mengerjakan soal. Itu. Karena apa? Dalam matematika itu ada penalaran, ada problem solving, terus berkembang. Jadi penalarannya itu harus kuat matematika. Tidak hafalan. Jadi berkembang terus. Nah, itu. Nah, yang ketiga, yang perlu saudara ketahui, bahwa kesiapan intelektual anak. Kalau tadi itu anak itu belum bisa berpikir formal, terus anak itu dalam masa perkembangan. Nah, ini kesiapan intelektual. Jadi konsepnya intelektual anak ini masih dalam tahap memahami hukum-hukum kekekalan matematika. Hanya memahami seperti itu, belum terlalu mendalam. Jadi 1 tambah 1, 2 tambah 5, nah itu hukum kekekalan. Bahwa 1 ditambah 1, itu hasilnya sama dengan, 2 ditambah 3, itu hasilnya sama dengan 3 ditambah 2. Nah, seperti itu. Ya seperti itu anak SD. Lingkaran, uang koin itu merupakan benda yang merepresentasikan lingkaran. Nah itu. Terus apalagi ya, buku itu merupakan representasi dari bangun persegi panjang. Nah, seperti itu anak SD. Masih dalam bentuk konkret. Nah, buku yang persegi panjang. Terus ada apalagi, saya tidak punya bola. Nah, kalau di rumah anak-anak punya bola, itu merupakan representasi dari bangun bola. Kardus itu representasi dari bangun kubus, bangun balok, dan lain sebagainya. Ini hukum-hukum dari matematika. Bilangan itu banyak, harus tahu. Setelah itu, memang bilangan itu banyak. Kekekalan materi atau zat. Air itu kalau dimasukkan dalam gelas,
itu bentuknya seperti gelas, dimasukkan dalam baskom, bentuknya mengikuti baskom. Nah, itu udara, terus zat padat lainnya, bataku, itu kekalan materi, kekalan panjang, luas, berat, isi, itu. Dan sedangkan pemahaman masih menghafal anak SD. Jadi kalau matematika itu memang bukan ilmu menghafal, matematika itu ilmu menalar. Tapi anak SD masih bisa menghafal, belum bisa menalar. Makanya jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Kita mengajar itu jangan membawa anak itu menurut kita. Jangan. Tetapi kita harus masuk dalam dunia anak-anak. Masuk dalam dunia anak-anak. Jadi kalau perkalian, saudara tahu 25 kali 4 hasilnya 100. Ya, kalau seperti itu jangan disampaikan di papan, ditulis 25 kali 100 kali 4 sama dengan 100. Ya enggak seperti itu. Ya anak-anak bermain, cari batu. Ayo cari batu 25. Ayo. Oke, kelompok 1 cari 25 batu. Kelompok 2 cari 25 batu sampai kelompok 4. Oke, taruh di depannya. Kalau pembelajaran seperti ini berarti di halaman sekolah. Jangan di ruang kelas. Di ruang kelas juga tidak apa-apa. Tapi harus nanti dibersihkan. Kalau di luar kelas, di halaman sekolah, tempat yang teduh, mereka sangat senang. Tapi ya itu namanya anak-anak. Kadang bermain malah lari-larian. Nah itu adalah sifat anak. Mereka hanya masih dalam tahap menghafal. Nah ini adalah kesiapan intelektual anak. Anak itu merupakan individu yang sangat ahli dalam meniru. Ya, anak itu sangat ahli dalam meniru. Kalau psikolog anak, nah itu biasanya mengatakan bahwa anak itu akan mengikuti apa yang dilakukan orang tua. Ya memang benar, memang anak hanya bisa meniru. Nah makanya di sini kesiapan intelektual anak itu masih dalam tahap menghafal. Ini 3 hal yang perlu diketahui dari peserta didik anak SD. Nah, dari peserta didik yang seperti itu, lalu muncul beberapa teori-teori tentang belajar. Nah, jadi itu tadi adalah ciri khas dari anak-anak. Suatu hal yang perlu diperhatikan dari anak-anak itu, sehingga muncullah beberapa teori yang membahas tentang belajar matematika. Di situ ada teori belajar Brunner, ada teori belajar Dennis, teori belajar Van Hill. Kalau Van Hill ini berbicara tentang geometri. Lalu ada teori belajar Brownell and Van Eggen. Lalu ada teori belajar Gardner. Ini teori belajar matematika yang terkenal. Jadi saudara bisa baca-baca di modul nanti, jika ingin yang lebih detail. Yang pertama teori belajar Brunner. Nah, ciri khas teori belajar Brunner dan perbedaannya dengan teori lain mempunyai ciri khas yaitu tentang discovery learning, yaitu belajar dari suatu penemuan. Belajar itu karena dia menemukan. Nah itu adalah ciri khas dari Brunner. Belajar saat menemukan itu akan memberikan kesan yang sangat mendalam. Itu sangat mendalam. Sangat mendalam dia. Contohnya seperti ini. Saudara membawa suatu suatu kardus seperti ini. Ini kardus. Nah, ini kan kardus ini.
Nah, ini kardus link. Nah, saudara tanya kepada siswa-siswa semua, besok kita akan bermain. Nah, tugas anak-anak semua membawa barang yang seperti ini, barang bekas. Gitu. Kalau tidak punya, saudara bisa menulisnya apa saja itu. Jadi saat mereka membawa, mungkin membawa dua lah, gitu. Bawa seperti ini dua. Nah itu benda-benda seperti ini dua. Itu enggak masalah. Itu bisa menjadi suatu karya bagi mereka. Saat mereka membawa besoknya dua, lah, oke, siapa bawa apa itu? Oh, kardus mie dibawa, kardus apa dibawa. Lalu dikatakan, ditanyakan, kalian tahu apa enggak? Ini bangun apa? Ini bangun balok. Lah itu akhirnya mereka tahu. Balok. Terus dibawakan lagi bangun kubus. Ini kubus. Nah mereka sudah menemukan. Oh ternyata balon-balok itu seperti ini ya, seperti ini ya, seperti ini ya. Nah, itu suatu bentuk penemuan. Mereka merasa bahwa itu mereka temukan. Itu adalah teori Brunner, menemukan. Brunner itu memberikan tahapan proses belajar ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan inaktif atau tahapan kegiatan. Nah, contohnya seperti tadi, disuruh membawa kardus semua. Nah, jadi secara konkret mereka tahu, oh ini kardus. Nah, jadi siswanya tahu, oh ini ternyata kardus. Nah, itu dalam tahap inaktif atau tahap kegiatan. Lalu kardus-kardusnya sama, itu diberi warna dan lain sebagainya. Itu tahap pertama. Jadi secara nyata. Di sini contohnya ini secara konkret apel. Ada 1 apel dan 1 apel lagi. Berarti ada berapa? Ada 2 apel. Nah, itu juga bisa. Ada 2 apel. Ini apel, 2 apel. Tahap kegiatan nyata. Lalu tahap yang kedua adalah tahap ikonik atau tahap bayangan. Nah, tahap ikonik atau tahap bayangan ini dalam bentuk gambar. Nah, jadi kalau yang awalnya dikasihkan apa ini? Nyatanya yang kedua dikasih gambar. Ini loh gambar-gambar bangun balok, bangun kubus. Nah, di situ ada kardus, terus ada bangunan. Nah, lalu setelah itu nanti diberikan suatu bangun balok yang berupa rusuk-rusuk. Nah itu adalah tahapan ikonik. Ini konkret, semi konkret, nah ini dalam bentuk gambar. Sama. Ini tahapan inaktif, ini ikonik. Yang ketiga itu tahapan simbolik. Kalau simbolik ini sudah diberikan angka. Jadi tidak lagi tidak lagi kardus dan gambar balok, tetapi langsung berapa rusuk dan lain sebagainya. Itu ditulis. Begitu juga dengan ini langsung abstrak, 1 + 1 sama dengan 2. Ini tahap simbolik. Jadi 3 tahapan itu dalam belajar menurut Brunner. Nah ini bisa diterapkan pada anak SD. Jadi yang pertama itu tahap inaktif, secara nyata, ikonik itu dalam semi konkret, itu gambar bisa. Yang ketiga tahap simbolik, sudah dalam bentuk simbol-simbol. Nah, Brunner ini juga memberikan suatu teorema, dalil atau kaidah dalam pembelajaran matematika menurut Brunner dan Kenny. Nah, itu ada yang membantu yaitu Kenny. Nah, itu yang pertama,
teorema penyusunan, teorema konstruksi. Belajar dengan cara menyusun penyajian. Belajar dengan membangun pengetahuan. Contohnya, memahami konsep penjelumbahan. Guru menentukan bahwa 4 plus negatif 3 sama dengan 0. Nah, ini kan suatu sebenarnya salah. Ya kan? Tapi siswa disuruh, ayo coba ini benar apa enggak? 4 ditambah negatif 3 sama dengan 0. Nah, itu benar atau tidak? Nah, jadi saat siswa itu membuktikan, siswa itu melihat, oh ternyata ini salah. Dengan menggunakan garis bilangan, ternyata 4 plus negatif 3 itu sama dengan negatif 1. Nah ini belajar dengan cara menyusun penyajian. Disusun sajiannya dengan membangun suatu pengetahuan. Ini disebut dengan konsep benturan. Kalau ini contohnya konsep benturan. Benturan ini gimana? Diberikan suatu hal yang salah, nah ternyata dia memiliki suatu hasil yang berbeda. Nah ini adalah konsep dari teorema penyusunan. Yang ketiga yaitu teorema notasi. Teorema notasi ini harus diberikan secara bertahap. Tidak bisa tidak bertahap, harus bertahap. Kalau tidak bertahap, maka akan terjadi kesulitan bagi siswa. Jadi kalau menggunakan konsep fungsi, anak SD itu belum bisa, XY belum bisa. Kita menggunakan segi 4, segi 3, seperti itu. Jadi di sini ada segi 4 itu sama dengan 2 segi 3 plus 5. Nah ini kan siswa kenalnya masih segi 4 dan segi 3. Nah, atau mungkin di sini apa ya? Apel, di sini pisang, itu bisa. Tuh. Nah, setelah lebih dewasa dari anak SD, mungkin anak SMP, kelas 6 SD, lah itu sudah menggunakan persamaan linier 2 variabel. Y sama dengan 2X plus 5. Jadi sudah menggunakan variabel X sama Y. Karena cara berpikir mereka sudah lebih formal dari anak SD. Meskipun masih semi. Nah, jadi siswa dewasa sudah menggunakan variabel X, Y. Kalau lebih lanjut lagi di anak SMA, Y sama dengan Fx. Y sama dengan Fx adalah himpunan pasangan berurutan X, Y sedemikian hingga Fx itu sama dengan 2X plus 5, X, Y elemen dari R. Atau himpunan anggota dari bilangan real. Nah ini adalah hierarkis, berurutan. Tidak langsung tiba-tiba Y sama dengan Fx, itu pasti kesulitan. Ini teorema pertama, teorema tentang notasi. Teorema pengontrasan. Pengontrasan itu kelihatan sangat kontras, sangat mencolok. Kalau satunya pakai hitam, satunya pakai putih, ini mencolok. Jadi dengan pengontrasan, maka anak akan lebih mudah menerima. Nah, contohnya bilangan genap disajikan dengan bilangan ganjil. Ini kan kontras. Oh, ternyata yang genap itu yang bisa dibagi 2, habis dibagi 2. Terus yang ganjil itu yang sisa. Nah, itu kontras. Bilangan positif, bilangan negatif, itu kontras. Jari-jari lingkaran dengan diameter lingkaran, itu kan berbeda. Ini adalah pengontrasan. Dan yang kedua, beraneka ragam. Konsep lingkungan dijelaskan dengan benda-benda berbentuk di sekitarnya. Beraneka ragam, tidak hanya monoton, tapi bervariasi. Nah ini adalah bentuk teorema pengontrasan. Lalu ada teorema pengaitkan, dikaitkan.
konsep pecahan itu berkaitan dengan konsep desimal. Konsep desimal itu juga berkaitan dengan konsep persen. Nah, ini berkaitan. Dari pecahan dibagi memberikan sisa, itu akan membentuk suatu bilangan desimal. Persen itu kan 25% itu maksudnya 25/100. Itu merupakan bilangan pecahan. Jadi ini berhubungan. Atau teorema pengaitan, ada kaitan. Lalu ada bilangan bulat dan garis bilangan, ini juga berkaitan. Konsep bilangan bulat itu dapat dituangkan atau dapat direpresentasikan melalui garis bilangan. Melalui garis bilangan, saudara bisa, oh ini bilangan bulat. Ini adalah teorema pengaitan. Nah, itu. Nah, ini adalah yang disebut dengan teorema Brunner. Teorema ini teorema belajar matematika. Oke, sampai sekian. Nanti kita ketemu lagi untuk teorema belajar GNS.